Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Hadirin jamaah salat subuh berliman rahimahullah, tidaklah berlebihan mengawali ini semua. Kembali kami mengajak untuk kita mengajukan syukur, alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan yang sangat kita rasakan nikmat kesehatan, di mana pada sampai dengan saat ini kita masih bisa melangkahkan kaki beribadah di masjid yang mulia ini, dan juga saat ini kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dari segala ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Selawat serta salam semoga tercurahkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, umatnya senantiasa istiqomah hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, saya di sini ditunjuk oleh panitia Ramadan Pak Dedi, karena kesulitan ada satu hari yang belum diisi siapa, yang Ustaz susah, akhirnya ditunjuklah saya selaku mewakili Yayasan Nurul Iman. Saya di sini bukan atas nama Ustaz, jadi tolong nanti kalau ada tulisan di situ Haji Israwat, mungkin sedikit di Steve X, saya belum haji Pak. Tapi untuk doa saya aminkan. Jadi itu. Nah, terkait karena saya mewakili Bapak dari Yayasan Nurul Iman, tentunya saya juga tidak akan berbicara tentang yayasan karena waktunya tidak cukup, hanya 7 menit. Kayak berbicara yayasan mungkin perlu lebih lama lagi. Jadi mungkin karena saya juga bukan jebolan pondok, jadi ya tidak mungkin saya berbicara tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Pak. Dulu saya di pondok salah masuk pondok bersalin. Akhirnya bukan makamnya saya dapat, tapi anak saya banyak. Itu Pak. Jadi dalam hal ini saya mungkin akan berbicara tentang apa yang saya. Jadi saya cerita sedikit. Saya mungkin di sini 5 tahun berjalan, saya pindah atau masuk di lingkungan RW 9 atau Pani, dan yang saya rasakan adalah saya sangat bersyukur bahwa saya masuk ke sebuah lingkungan yang luar biasa, lingkungan yang adem, lingkungan yang tentrem, dengan damai lah. Ditambah lagi begitu saya masuk ke Masjid Nurul Iman ini luar biasa. Anggap aja ini Masjid Nusantara berwarna-warni, bisa yang diterapkan di sini tidak fokus pada hanya salah satu, jadi semuanya kita sama-sama, latar belakang kita sama. Karena perlu kita sadari Pak, kita ini hidup di kompleks perumahan, bukan perkampungan, jadi sangat heterogen. Jadi kalau bisa ada warga di sini itu mulai dari Aceh sampai Sulawesi Selatan ada, dari Aceh sampai Sulawesi Selatan ada. Jadi tinggal di sini, sehingga berbagai latar belakang, berbagai latar pendidikan, berbagai latar pengajian ngumpul di sini, jadi sangat berwarna-warni. Dan alhamdulillah Pak pengurus DKM mengakomodir seluruhnya, sehingga kita di sini bisa beribadah bersama-sama meskipun kita ini sangat berbeda-beda, tidak jadi masalah. Karena kalau kita lihat dari situasi dunia pada umumnya Pak, ternyata kita beribadah ini sudah tidak penting lagi namanya mazhab ini, agama ini, cara ini, semuanya sama. Yang paling utama sekali adalah kedamaian. Dimana saudara-saudara kita di Timur Tengah mungkin mereka sholat tidak tenang, tidak bisa khusyuk, karena sedikit-sedikit ada ancaman bom, ada ancaman penembakan dan sebagainya. Nah, marilah kita khususnya di
Kedamaian itu yang paling utama, sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan maksimal tanpa ada ketakutan apapun, sehingga dari kita buang jauh-jauh yang namanya perbedaan itu biasa, karena memang kita dari sumber Islam ini jaraknya hampir 12.000 km, sehingga begitu sampai sini ada beda-beda sedikit, itu tidak masalah, tapi intinya sama, logiknya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama semuanya. Soal kesalahan dengan cara masing-masing, ada becak dan bis, monggo. Ada beberapa utara lewat selatan, pasti tujuannya adalah sama, yaitu keridhaan Allah. Jadi perbedaan ini tidak usah kita kedepankan, kita sama-sama saja sudah. Jadi di sini luar biasa masjidnya, siapapun bisa menjadi imam, siapapun bisa mengisi materi, siapapun tanpa melihat latar belakang masalahnya apa, alirannya apa. Jadi ini satu. Nah, ini yang mungkin kita cita-citakan semua lah, sehingga kita bisa lebih khusyuk, tidak ada gangguan keamanan, tidak ada gangguan apapun sampai kita akhir hayat kita nanti. Itu Pak. Jadi terutama di dalam kita beribadah, bermasyarakat atau bertetangga, yang saya ingatkan adalah yang paling bisa merusak atau mengganggu atau bisa memecahkan antar silaturahmi warga adalah lisan. Marilah kita sama-sama bisa saling menjaga lisan, sehingga tidak ada ketersinggungan, tidak ada kesalahpahaman. Apalagi dengan kemajuan zaman dan teknologi, Pak. Sekarang lisan bukan hanya keluar dari mulut, lisan bisa keluar dari jari kita, melalui gadget, melalui posting medsos. Nah, ini bisa sangat menimbulkan atau rawan terhadap ketersinggungan sesama tetangga, dan ini sangat mengganggu. Jadi baiklah kita sangat bijak dalam mempergunakan medsos ini. Jangan mudah-mudah memposting hal-hal yang kita tidak pernah menguji kebenaran, baik yang positif maupun negatif. Kalau kita akan yakin, kita akan menyaksikan sendiri, mendingan jangan di-share, mendingan jangan di-forward. Sudah, kita bicara yang baik-baik saja. Yang positif pun jangan terlalu sering pegang-pegang bisa. Kita buktikan dulu, kita uji dulu. Kalau kita nggak mampu, ya nggak usah di-share. Cukup untuk kita sendiri. Seperti itu. Jadi ancaman kita khusus untuk lisan ini lebih rentan dengan adanya kemajuan zaman dan kemajuan teknologi. Lebih kalau dulu kita mau menggunjing harus ketemu dulu, Pak. Sekarang nggak usah ketemu. Bapak di Gresik, saya di sini bisa gunjing sama-sama. Gitu. Jadi semakin mudah. Makanya diperlukan dan kesadaran dan kebijaksanaan di dalam kita menggunakan atau memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Hingga ya kita ini bertetangga selalu rukun, aman, damai, tidak ada friksi, tidak ada rasa tidak enak, gitu. Karena apapun dan siapapun kita sangat butuh tetangga. Saudara terdekat kita ya itulah tetangga. Bukan kakak kandung saya di Surabaya, adik kandung saya di Jogja, bukan. Itu hanya hubungan biologis, tetapi pada kehidupan ini kita tetap saudara terdekat saya adalah bapak-bapak tetangga. Karena memang pada dasarnya pada hari nanti, hari kita menghadap Allah, yang pertama kali mengurusi kita adalah tetangga. Yang memandikan, yang mengkafan, yang mengantar, pasti adalah bukan saudara kita yang jauh, tapi adalah tetangga ini. Kita sangat butuh tetangga. Tapi kecuali misalnya untuk nanti bisa ikut yayasan Kamboja, yayasan bunga, traktir, mau boleh silakan. Tapi itu menjadi ya abnormal, ya, jadi abnormal. Tadi kan abnormal berarti Pak, sekarang dengan TV kacauan. Jadi itu Pak, melihat tetangga seperti itu. Apapun itu hanya untuk tujuan hari nanti, demi hari nanti. Jadi kita fokus pada kerukunan, ibadah kita
macam-macam sesuai dengan keyakinan. Karena itu bicara dalam keyakinan semuanya benar, semua benar. Apalagi kalau saya cari bocoran soal-soal nanti di alam kubur nanti Pak, ternyata tidak ada. Pertanyaannya hanya man robuka, man nabiyuka, ya, man dinuka, man kiblatuka, ya, man ikhwanuka. Tidak ada man mazhabuka. Enggak ditanyakan mazhab kita apa Pak. Jadi tenang aja Pak. Kenapa mazhab itu benar semua? Gitu. Mazhab itu benar semua. Enggak ada pertanyaan itu ternyata. Jadi kita nggak usah fokus ke sana. Fokus kita adalah kedamaian. Apapun agama, apapun cara kita, yang penting kita sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebelumnya yang bisa saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Semoga bisa sedikit mengingatkan kembali pentingnya daripada kedamaian kita dalam kehidupan ini, terutama kehidupan ibadah kita. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semua kebenaran datang dari Allah, dan hal-hal yang tidak patut datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho walidana wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti